Shalom, selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas, saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk lebih dulu memuji Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengundang kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam segala kehidupan kami, yang memperkenankan kami pada pagi hari ini bangun dari setiap tidur kami. Kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, dan Tuhan juga pasti mengizinkan kami untuk melakukan aktivitas kami. Namun sebelum melakukan aktivitas, kami rindu Tuhan akan menyapa kami di dalam firman-Mu, supaya kami mendapatkan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini Senin 6 Desember 2021 tertulis di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semua. Sudah menjadi bagian hidup manusia pernah mengalami masa-masa yang sulit dan gembira. Namun kita harus sadar kedua hal itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, karena kedua hal itu mungkin membuat kita kecewa. Contoh, kita kadang menganggap bahwa masa-masa sulit itu selalu membuat kita kecewa, dan masa-masa gembira itu membuat hidup kita bahagia. Atau apakah masa sulit dan gembira kedua-duanya merupakan bagian penderitaan dalam hidup kita? Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini ada pertanyaan yang sangat menarik bagi kita, yaitu apakah yang sering membuat hidupmu menderita? Apakah yang sering membuat hidup kita ini menderita? Yang pertama, apakah kita terlalu memikirkan atau terlalu ambisi dengan keinginan dunia ini? Yang kedua, apakah karena kita mempertahankan iman kita, mempertahankan kepercayaan kita, mempertahankan kesetiaan kita kepada Kristus? Dalam nats ini Tuhan menguatkan orang Yahudi dan para pemimpin Yahudi agar mereka tidak berkecil hati tentang kondisi rumah Tuhan yang sedang mereka bangun, yang tidak semegah mereka lihat pada masa-masa Salomo. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, mereka harus tetap bersemangat dan mempercayai Allah saat membangun rumah Tuhan. Tuhan berjanji untuk tetap menyertai umatnya, sebagaimana janji yang telah diberikan Tuhan kepada Musa serta kepada nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Roh Tuhan akan tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Allah, orang Yahudi tidak perlu merasa takut, karena Tuhan yang Maha Kaya akan mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam membangun rumah Tuhan. Bahkan Tuhan akan menggerakkan hati bangsa-bangsa lain untuk bersama-sama dengan mereka dalam membangun rumah Tuhan. Sekalipun demikian, perkataan bahwa rumah Tuhan yang mereka bangun akan lebih baik dibandingkan rumah Tuhan yang ada pada masa lalu, serta janji pemberian damai sejahtera, harus dipahami secara eskatologis. Damai sejahtera yang sejati berkaitan dengan kehadiran Kristus yang memberikan damai sejahtera itu. Jemaat yang terkasih,
Terkadang karena kita kurang memahami dan kurang percaya akan arti dan fungsi manfaat daripada bait Allah atau yang kita sebut saat ini dengan gereja, pernahkah kita bertanya, apa yang telah saya lakukan untuk gereja saya? Apa yang saya lakukan tentang bait Allah? Terkadang kita tidak peduli dengan gereja kita. Terkadang kita hanya memikirkan gereja itu hanyalah sekedar komunitas, tempat berkumpul. Karena hanya melihat di mana gereja itu tempat persekutuan, di mana gereja itu kita lihat hanya sebatas pertemuan-pertemuan. Mungkin kita jenuh karena kita tidak merasa dan menganggap apa manfaat dan fungsi gereja itu, di mana ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita benci atau yang membenci kita, sehingga kita menjadi kehilangan makna daripada persekutuan itu sendiri, makna daripada nilai bait Allah itu sendiri, atau fungsi daripada gereja itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang perlu memegahkan bait Allah atau gereja itu. Tapi fungsi daripada bait Allah itu atau gereja itu bukan terletak di kemegahan gedungnya, namun terletak di mana kondisi situasi persekutuannya memiliki tugas dan tanggung jawab seperti apa yang diinginkan oleh Kristus dari kehidupan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus sadar ketika banyak orang menafsirkan, mengartikan bahwa bait Allah itu bukanlah gedungnya tetapi diri kita sendiri, hati kita, itu memang betul. Tapi ketika kita tidak menunjukkan persekutuan kita atau apa yang disebut dengan koinonia, maka kita tidak akan pernah mampu untuk memberikan kesaksian dan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita tidak akan pernah mampu melayani diri kita sendiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana tangis dan jeritan dari umat Tuhan atau umat pilihan Tuhan atas kemegahan daripada bait Allah itu. Karena mereka melihat bahwa bait Allah yang mereka bangun itu tidak seindah apa yang dibangun oleh Salomo. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak mendapatkan hasil seperti apa yang mereka inginkan dan perjuangkan. Nah, tentu apa yang dipikirkan oleh umat itu, apa yang menjadi pergumulan umat itu, mampukah kita memberikan pergumulan seperti itu? Apakah kita kecewa karena kita belum memahami arti dan fungsi bait Allah itu? Apakah kita kecewa dengan diri kita karena kita belum memiliki tanggung jawab yang penuh dengan bait Allah itu, dengan gereja kita masing-masing? Apakah kita datang ke gereja itu hanya karena rutinitas dan hanya memberikan persembahan semata-mata? Namun Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, kita terpanggil dalam tugas dan tanggung jawab untuk membangun bait Allah. Bait Allah yang terbangun dengan megah, apakah itu dengan bentuk gedungnya, maka itu adalah bagian daripada identitas diri kita sendiri, hati kita sendiri, di mana Tuhan telah berada dan setia dan sangat senang Dia berada dalam kehidupan kita. Apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sadar bahwa ketika gedung bait Allah gereja itu megah, itu hanya karena karya orang lain, tetapi kita hanya memberikan komentar, apa kita senang hanya untuk menempatinya. Namun kita harus sadar, Bapak, Ibu, buah daripada iman kita adalah bagaimana kita ikut serta dalam berpartisipasi membangun bait Allah itu. Ada banyak sekarang jemaat yang memiliki berkat yang banyak, tetapi begitu kita mengundang jemaat
untuk berpartisipasi, membangun gereja atau peduli dengan pelayanan-pelayanan gereja, maka ada banyak sejuta alasan-alasan yang diberikan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan mendengarkan alasan-alasan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang alasan itu kita berikan bukan karena hal-hal sesuatu yang terpenting, tapi bait Allah itu, gereja itu menunjukkan kepribadian kita, di mana kita sendiri membangun persekutuan secara vertikal dengan Tuhan dan membangun persekutuan secara horizontal dengan sesama kita. Karena itu fungsi gereja bukan hanya semata-mata berkumpul dan berdoa, tetapi di sanalah kita telah membangun secara permanen, secara legal hubungan kita dengan Tuhan, kepanatikan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama, kepanatikan kita dengan sesama, di mana Tuhan memerintahkan kepada kita bahwa hidup saling mengasihi adalah bagian di mana kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini Roh Kudus berdiam dalam diri setiap orang percaya. Yakinkan itu. Apakah Roh Kudus itu berdiam di dalam dirimu sebagai orang yang percaya? Ketika Anda tidak berbuat, maka Anda belum menerima Kristus dan Roh Kudus belum berdiam di dalam hidup saudara. Maka katakan dan sambut Roh Kudus itu di dalam diri saudara, supaya hidupmu berbuah, hidupmu memancarkan persekutuan di dalam Tuhan, hidupmu memancarkan sinar yang penuh kedamaian di dalam Tuhan, dan hidupmu melakukan kehidupan yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diundang untuk mempertahankan kekudusan hidup kita melalui setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena itu, jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan selalu melihat aktivitas kita. Tuhan selalu melihat bagaimana kita membangun persekutuan dengan Dia, bagaimana kita membangun persekutuan dengan sesama. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara berbaliklah kepada Tuhan, sebab inilah saatnya kita memuliakan Dia dan membangun persekutuan yang permanen, yang setia kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memperkenankan kami hidup dan beraktivitas, berarti Tuhan memperkenankan kami untuk menghadapi suka dan duka. Kami yakin dan percaya ketika kesetiaan kami hidup di dalam Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kebahagiaan dengan kehidupan yang kami jalani. Karena kami yakin bagaimana pertolongan Tuhan kepada umat yang setia, demikian juga Tuhan menolong kami. Dan begitu juga dengan kuasa Tuhan untuk menghalangi, untuk memusnahkan setiap yang menghalangi kami melakukan yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami akan mengandalkan kuasa-Mu yang begitu kuat.
Kami akan mengandalkan kuasa-Mu yang penuh dengan kasih setia kepada kami, supaya kami mendapatkan kebahagiaan dalam segala aktivitas kami. Supaya kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan selalu menuntun kami, bahwa Tuhan selalu membimbing kami. Kami adalah orang yang lemah. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kami yakin, pada pagi hari ini Tuhan, hanya pertolongan-Mu yang menuntun setiap jemaat-Mu dalam melakukan segala aktivitasnya. Hanya karena pertolongan-Mu kami mendapatkan kebahagiaan, kesembuhan bagi jemaat yang sakit, dan kekuatan bagi orang yang lemah, dan sukacita bagi orang yang menderita. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Seperti apa yang dinyatakan dalam firman-Mu, Engkau akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Itu hanya bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Itu hanya kepada orang-orang yang mengandalkan kuasa, yang mengandalkan keegoisannya, yang hanya memikirkan kepentingannya dan ambisinya. Namun kami yakin Tuhan, Tuhan akan memperbaharui setiap hidup kami supaya kami layak di hadapan Tuhan, siapapun kami Tuhan. Terkhusus buat bangsa dan negara kami ini. Tolong perbaharui setiap jiwa dan pribadi kami, warga negara Indonesia ini, supaya kami berkomitmen Tuhan untuk tetap bersatu sekalipun berbeda keyakinan, berbeda suku, agama, tempat tinggal, dan berbeda kehidupan. Kami yakin bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menyertai kami dan menyatukan kami. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan perkenankan ada di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu, menyertai dan memberkati pemimpin gereja-Mu, para hamba-Mu, para penatua, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak program-program yang akan kami lakukan di dalam pelayanan kami. Biarlah senantiasa Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang membangkitkan semangat gairah kami Tuhan untuk melakukan segala program itu, terkhusus di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Berkati Tuhan pimpinan jemaat-Mu, penatua, dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam hati kami untuk menggerakkan kami untuk saling membantu dan sehati dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Dengarlah doa kami ini, yang kami persembahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah salam dari kami semuanya. Salam sehat, dan jangan lupa tetap berdoa, semangat di dalam melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.